Oke, halo teman tamu di Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang rangkaian hambatan. Nah, kita tahu ya, rangkaian hambatan itu ada dua, rangkaian seri dan paralel. Oke, keduanya ini juga bisa digabung jadi rangkaian campuran namanya ya. Nah, dulu untuk rangkaian seri atau untuk rangkaian resistor seri atau resistor ini sering disebut dengan hambatan ya. Nah, untuk rangkaian resistor ini ya, kita tahu kalau dia itu tidak memiliki percabangan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah gambarnya ya, dari titik A ke titik B beda potensial yang terdapat yang melewati titik A sampai titik B tidak memiliki yang namanya percabangan gitu. Jadi arusnya itu searah ya, tidak bercabang. Nah, di sini ya, kalau dia rangkaian seri, ingat ya dek, kalau dia rangkaian seri, dia adalah pembagi tegangan gitu ya. Nah, jadi untuk rangkaian seri, dia adalah pembagi tegangan. Artinya tegangan atau beda potensial dari titik A ke titik B itu berbeda untuk setiap hambatannya. Berbeda lah di sini V1, juga V2 dan V3 gitu dia. Nah, tetapi untuk arusnya ya, jadi arus totalnya sama dengan arus yang berada di sini, arus I2 dan I3 gitu. Nah, sehingga kita dapatkan kalau V itu kan sama dengan I kali R. Kalau VAB berarti IAB kali R total. R total di sini maksudnya RAB ya, R dari titik A ke titik B. Gitu. Nah, berarti di sini sama dengan kan V itu sama I kali R ya kan. Berarti kalau V1 sama dengan I1 kali R1. Kemudian V2 itu artinya VI2 kali R2 dan V3 di sini ya sama dengan R3 kali I3. Nah, kan I-nya sama ya kan, berarti ruas kiri dan kanan bisa saling menghilangkan, sehingga R totalnya kita dapati adalah total ya dari setiap hambatan yang berada di situ ya kan. Oke, nah kita lanjutkan. Tunggu ya. Jadi kalau rangkaian seri itu artinya setiap kaki komponen yang berlawanan akan berjumpa secara langsung. Karena gini, kaki kanan resistor ini jumpa langsung dengan kaki kiri yang ada di komponen lainnya. Nah, kaki kanannya ini jumpa dengan kaki kirinya secara langsung ya. Jadi itulah juga definisi dari rangkaian seri gitu. Nah, kita lanjutkan ke rangkaian paralel ya. Nah, kalau paralel itu memiliki percabangan. Oke, atau boleh ini kan kaki kirinya jumpa langsung dengan kaki kiri komponen lainnya, jumpa langsung dengan kaki kirinya gitu ya. Ini kaki kanannya jumpa dengan kaki kanan, dan ini jumpa dengan kaki kanan juga. Nah, kalau dia rangkaian paralel adalah pembagi arus ya. Jadi arusnya itu berbeda, artinya nyala lampunya ini berbeda. Makanya kalau dia rangkaian seri lebih boros karena harus sama nyala lampu di setiap lampu gitu ya. Kalau ini dia kan arusnya berbeda, pembagi arus. Nah, di sini ya VAB atau tegangan atau beda potensial dari titik A ke titik B itu sama dengan V yang ada di sini dan di sini. Gitu dia ya. Oke. Nah, jadi kalau di rangkaian paralel, hambatannya itu hambatan gabungannya atau hambatan pengganti sama aja ya. Itu semakin kecil ya, semakin kecil. Nah, kita dapati kan V itu I itu ya I-nya kan jumlahnya ya kan. Berarti IAB itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, I itu kan V bagi R ya. Berarti ini VAB bagi dengan R total ya kan. Nah, berarti itu jadi V1 bagi R1, V2 bagi R2, V3 bagi R3 dari mana? Dari sini dan ya pertamanya. Nah, kan V-nya sama, berarti ruas kiri habis dan juga ruas kanan juga habis, sehingga seper R total sama dengan seper dari hambatannya gitu ya. Nah, sehingga ya hambatan gabungannya semakin kecil. Kalau tadi rangkaian seri kan langsung digabung aja ya, berarti R1 tambah R2 tambah R3. Oke, nah sehingga itu perbedaan antara rangkaian resistor dan paralel. Nah, kalau dia campuran
Berarti dalam suatu rangkaian itu ada rangkaian paralelnya dan ada rangkaian serinya. Kita lanjut ke latihan soal. Oke, perhatikan gambar di bawah ini gambarnya. Nilai arus I atau I total gitu ya dalam rangkaian ini adalah, berarti kita cari dulu hambatan penggantinya ya kan, atau kita cari aja I itu kan artinya V dibagi dengan R ya, berarti kalau I total berarti V total bagi R total. Nah, V totalnya berapa? Iya, 9 volt ya kan, kemudian R totalnya belum ada. Nah, kita kerjain dari kiri ini aja dulu ya supaya bisa ingat. Iya deh, jadi kalau mengerjain itu lebih dari kiri ini. Nah, kenapa? Karena di sini tidak ada percabangan lagi, udah mentok arusnya ya kan. Nah, di sini 4 ohm yang ini dengan 4 ohm yang ini adalah rangkaian paralel. Dari mana kakak tahu ya kan? Ini kan kaki kirinya jempol langsung dengan kaki kiri, kaki kanan jempol langsung dengan kaki kanan, atau ini ada terdapat percabangan. Nah, yuk berarti di sini kita dapati bahwa rangkaian paralelnya didapatkan hasilnya 2 ohm. Nah, maka rangkaian totalnya berarti ini kan udah jadi seri ya. Kalau ini dicari rangkaian penggantinya, berarti di sini 4 tambah 2, makanya didapatkan jadi 4-nya ini tambah 2 rangkaian penggantinya kan. Maka rangkaian totalnya jadi ya 6 ohm ya kan. Artinya di sini tinggal masukkan 6 ohm, maka 9 bagi 6 artinya ini 1,5 ampere ya. Berarti jadi totalnya 1,5. Nah, perhatikan ya. Jadi kan tadi di sini udah jadi rangkaian pengganti ya kan. Nah, di sini kan ada rangkaian pengganti yang jadinya 2 ohm. Nah, untuk 2 ohm di sini dan ada 4 ohm ini, arus yang mengalir itu sama karena dia rangkaian seri ya. Berarti 1,5 itu mengalir di sini, mengalir juga 1,5 di sini gitu ya. Jadi ini sama-sama dialiri 1,5 volt. Nah, yang berbeda itu di antara keduanya adalah tegangannya yang berbeda gitu ya. Karena ini adalah paralel gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini besar hambatan penggantinya adalah ya kan. Coba kita cari dari sini dulu, dari ujung, karena ini kan gak ada percabangannya. Yuk, ini di sini mentok arusnya. Ini dan ini 1, 4 dan 5 ini adalah rangkaian seri ya kan, gak ada percabangan di sini. Oke, ini background PPT-nya aja ya deh. Nah, jadi ya kan, kakak mau langsung aja spill ya, kalau ini semua bisa kakak sederhanakan jadi seperti ini. Oke. Nah, ada di sini rangkaian pengganti atau rangkaian paralel yang kedua, maksudnya apa ya? Jadi perhatikan ya, dari mana kakak bisa dapatkan ini. Oke, yang pertama ya, kita cari dulu rangkaian yang ada di sini ya. Ini adalah seri ya kan, berarti tinggal 1 tambah 4 tambah 5 sama dengan 10. Nah, yang rangkaian hambatan total yang ada di sini kalau dihubungkan ke sini, ini adalah rangkaian paralel ya kan, paralel. Maka kita dapatkanlah seperangkaian paralel yang pertama sama dengan 5 ohm gitu. Nah, kemudian ya kita dapatkan udah ini 5 ohm. Ini dan 3 dan 2 ya, 3, 5 dan 2 ini adalah rangkaian seri karena tidak ada percabangan lagi gitu ya kan. Nah, maka ini nilainya adalah 10. Oke, terakhir ya kan, dihubungkan ke sini itu jadi paralel ya kan. Berarti 10 tambah 10 sama dengan 5 ohm. Oke, jadi ini semua ya bisa diganti menjadi satu rangkaian pengganti, itu bukan rangkaian, satu hambatan pengganti ya, nilainya adalah 5 ohm. Maka hambatan pengganti totalnya gitu ya, 2 ditambah 5 tambah 5 sama dengan 12. Nah, ya kan? Berarti boleh dong kakak kasih tahu ya kalau di sini ada arus yang mengalir pastinya kan, sehingga hambatan ini bisa berfungsi gitu ya kan. Nah, di sini ya kita dapatkan bahwa R totalnya 12. Berarti kan I sama dengan V bagi R ya kan. Maka 1 ampere lah yang mengalir di semua rangkaian ini. Oke. Boleh kakak katakan karena ini rangkaian seri, berarti
di sini mengalir 1 ampere, juga di sini 1 ampere, dan di sini 1 ampere gitu ya. Nah ternyata karena ini adalah pengganti ya, rangkaian pengganti, berarti ya 1 ampere itu mengalir dibagi-bagi gitu ya, dibagi-bagi di 10 ohm, di 3 ohm, 10 ohm, 2 ohm, 5 ohm, 1 ohm, dan 4 ohm ini gitu. Ya ohm. Oke lah ya kan. Nah supaya lebih paham adik-adik kakak kalian, lebih baik kita melakukan post test ya. Nah tetap semangat dan salam sehat.